Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabrina Razak. Saya di sini sebagai investigator atau penyidik yang akan menganalisa kasus kekerasan pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri yang terjadi di kota Kendari. Di mana pada kasus ini diceritakan oleh sepupu korban kalau korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tua korban sendiri. Berikut kronologinya. Dalam menganalisis kasus ini, saya memerlukan 3 aplikasi. Yang pertama ada USB Write Blocker, yang kedua ada akses data FTK Imager, dan yang ketiga ada autopsi. Pertama, sebelum memasukkan flash disk ini, saya akan sedikit menjelaskan kenapa kita harus menggunakan USB Write Blocker. Kita menggunakan USB Write Blocker agar sistem operasi tidak bisa menulis data terhadap perangkat yang akan kita akuisisi, sehingga barang bukti dapat terjaga keaslian dan integritasinya. Oke, kita langsung buka saja USB Write Blocker. Oke, seperti ini tampilan USB Write Blocker. Cara mengaktifkannya yaitu kita menekan angka 1, kemudian Enter. Setelah tampilannya seperti ini, itu dapat dipastikan kalau USB Write Blocker-nya sudah aktif. Oke, kita keluar. Kemudian setelah USB write blocker-nya aktif, masukkan flash disk yang berupa barang bukti. Kemudian setelah USB write blocker-nya aktif, kita sudah memasukkan flash disk yang merupakan barang bukti. Setelah komputer mendeteksi adanya flash disk, maka selanjutnya lakukan proses imaging dengan menjalankan software akses data FTK Imager. Ini seperti ini tampilan awal dari aplikasi akses data FTK Imager. Kemudian langkah awal itu untuk memulai proses imaging, kita klik menu File. Kemudian pilih Create this image. Kemudian pilih Physical Drive karena akan dilakukan imaging terhadap fisik dari flash disk. Sudah, kemudian kita next. Setelah itu pilih flash disk yang digunakan pada kasus ini. Ya, ini flash disk yang saya masukkan tadi. Setelah itu klik Finish. Setelah itu kita klik Add. Ini kita milih raw DD. Kemudian kita next. Kemudian ini kita mengisi informasi. Yang pertama nomor case-nya. Nomor kasus itu kita isi saja 001. Kemudian ini nomor barang bukti 001 lagi. Yang kedua ini deskripsinya. Nama kasus yang sedang kita tangani, kasus kekerasan. Kemudian examiner atau investigatornya, ya nama saya sendiri. Kemudian notes-nya di sini bisa dikosongkan, bisa kita isi, tapi lebih baik kita mengisinya saja. Kekerasan. Kemudian kita next. Ini lokasi folder untuk menyimpan hasil imaging ini. Kita cari di sini.
di mana kita akan menyimpan di sini aja. Buat folder baru saja. Kemudian ini nama filenya, kita tulis kasus. Kemudian ini image fragmentnya, kasih nama saja, kemudian finish. Verify image ini harus dicentang karena berguna untuk menghitung kode hash barang bukti dan hasil imaging kemudian mencocokkan keduanya. Kemudian kita klik start. Oke, di sini proses imagingnya sedang berjalan, jadi kita akan menunggu. Ini kemungkinan prosesnya agak lama karena flashdisk yang saya gunakan juga mempunyai kapasitas 32 GB, jadi proses imagingnya juga akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Oke, kita tunggu saja. Iya, oke, hasilnya sudah mau selesai. Sudah selesai. Kemudian kita close. Oke, ini lagi memverifikasi. Kita tunggu lagi sebentar. Setelah selesai, inilah kode hash yang diberikan oleh aplikasi FTK Imager. Oke, itulah hasil hasil imaging dari menggunakan aplikasi FTK Imager. Setelah proses imaging selesai, kemudian kita close. Kemudian setelah itu saya akan menonaktifkan aplikasi USB Write Blocker. Caranya klik 2, kemudian enter. Ya, kalau seperti ini tampilannya sudah bisa dilihat kalau aplikasi USB Write Blocker-nya itu sudah off. Kemudian kalau kita ingin keluar dari aplikasi ini, kita klik 3, kemudian enter. Oke, kita sudah keluar dari aplikasi USB Write Blocker. Oke, setelah proses imaging tadi selesai, kemudian kita membuka aplikasi autopsi. Sambil menunggu aplikasi terbuka, saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi autopsi. Aplikasi autopsi ini untuk membaca atau menganalisis file yang tersimpan dalam disk. Aplikasi ini tidak hanya untuk membaca file, tetapi bisa juga untuk mengembalikan file yang telah terhapus. Seperti yang kita ketahui dari awal tadi, kalau barang bukti berupa flash disk tadi itu video rekamannya sudah dihapus oleh pelaku, maka dari itu kita akan mencoba mengembalikan menggunakan aplikasi ini. Kemudian ini kita klik new case, kemudian case name-nya kita tulis kasus kekerasan. Kemudian ini disimpannya kita cari.
Mana sih? Oke, filenya akan saya satukan saja sama file yang tadi. Sini. Kemudian ini kita pilih single user aja saja karena cuma saya yang akan melakukan proses autopsi. Kemudian next. Kemudian ini case number-nya isi saja 1. Kemudian notes-nya kasus. Kemudian finish. Kita akan menunggu. Ini kita next saja. Ini lagi next. Ini pada ini kita membeli hasil data imaging kita tadi. Ya, ini kemudian kita sudah memilih, kemudian kita open. Kemudian next. Pastikan ini semua tercentang. Kalau sudah, kita langsung next saja. Ini mungkin memerlukan waktu yang agak lama, jadi videonya akan saya cut sebentar. Jadi prosesnya sudah selesai, kemudian kita buka data source. Ini ada kasus kekerasan pada anak di bawah umur, kita klik. Ini kita klik. Kemudian kita klik yang ini. Ini ada file yang ada di dalam flash disk tersebut. Ini adalah file. Kita akan coba ekstrak untuk mengembalikan, melihat apa isi video ini. Kita akan menyimpannya di dalam file yang tadi kita buat.
Saya akan simpan di sini untuk menonton video apakah video yang sudah dihapus tadi itu memang video yang berupa rekaman bukti kekerasan. Saya diekstrak. Kita akan lihat. Ini videonya. Tidak bisa, kita coba yang satunya. Ini yang ini. Adalah bukti kekerasan pada anak dilakukan oleh kedua orang tuanya. Setelah kita sudah berhasil mengembalikan video rekaman bukti kekerasan pada anak yang nanti akan dijadikan sebagai barang bukti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang chain of custody. Yang pertama itu informasi kasusnya, nomor kasus 001, hari atau tanggalnya itu tanggal 15 Januari 2023. Terus pengumpulan barang bukti itu nomor barang bukti 001, hari pengumpulannya itu tanggal 17 Januari 2023, jamnya jam 17.18, lokasi di Labstimik Bina Bangsa Kendari. Penanggung jawab itu nama Irjen Pol Dr. Andus Teguh Pristiwanto sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara. Lembaga kepolisian, nomor teleponnya ini. Deskripsi barang bukti, jenis barang buktinya itu berupa flash disk, modelnya Cruiser Blade, mereknya SanDisk, nomor serialnya BM2212584284, kondisinya baik. Terus perjalanan barang bukti. Tanggal 17 Januari jam 17.18 waktu Indonesia Tengah, Labstimik Bina Bangsa Kendari diserahkan oleh Zulfahmi, nomor teleponnya 0822 1372 8890. Diterima oleh saya sendiri, Nabila Sabrina Razak, nomor teleponnya saya seperti yang tertera. Penyelesaian akhir barang bukti tersebut disimpan. Saksi yang pertama itu ada Elsa sebagai aparat sipil, dan kedua ada Aira sebagai aparat sipil juga. Kemudian laporan hasil laboratorium. Yang pertama deskripsi pemeriksaan. Berdasarkan surat yang diterima oleh Laboratorium Forensik Digital STIMIK Bina Bangsa Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 Januari 2023, maka dilakukan pemeriksaan dan analisis terhadap sampel barang bukti elektronik berupa flash disk oleh saya sendiri, Nabila Sabrina Razak. Tanggal dan waktu dilaksanakan pada hari Selasa 17 Januari 2023 pada jam 17.33 waktu Indonesia Tengah. Telah dilakukan proses akuisisi dan analisis pada barang bukti yang didapatkan dalam kasus ini. Barang buktinya itu berupa satu buah flash disk merek SanDisk model Cruiser Blade, jumlahnya 1 dengan kapasitas 32 GB. Tujuan pemeriksaan itu tujuan pertama yaitu menemukan rekaman video yang bermuatan kekerasan pada anak di bawah umur yang telah dihapus pada hari Minggu 15 Januari 2023 menggunakan aplikasi otopsi. Yang kedua, menerbitkan hasil pemeriksaan dari sampel yang diberikan agar dapat dipergunakan lebih lanjut. Prosedur pemeriksaannya itu yang pertama, barang bukti elektronik dilakukan pengujian forensik digital berdasarkan tahapan pengujian forensik digital untuk flash disk. Pada saat pemeriksaan ditemukan flash disk dengan kapasitas 32 GB.
Pelaporan hasil pemeriksaan barang bukti dalam hal ini flash disk dalam keadaan yang masih layak. Kemudian proses penerimaan barang bukti yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tim investigasi. Kemudian tim investigasi menyerahkan pada tim analisis pada laboratorium digital forensik STIMIK Bina Bangsa Kendari untuk melakukan pemeriksaan pada barang bukti. Yang pertama itu mengakuisisi flash disk. Untuk mendapatkan rekaman video yang dimaksud, dalam permohonan maka terlebih dahulu dilakukan penelitian fisik terhadap sampel uji yang dikeringkan. Kemudian, sampel uji dilakukan isolasi dengan mengaktifkan USB write blocker. Pada USB tersebut, kemudian dilakukan pengecekan pada file-file yang masih tersimpan pada barang bukti. Dilanjutkan dengan proses akuisisi pada barang bukti dengan menggunakan aplikasi akses data FTK Imager untuk melihat file-file yang sudah terhapus dari flash disk tersebut. Dari proses akuisisi tersebut menghasilkan file image yang nantinya akan dilakukan analisis. Yang kedua, analisis flash disk. Setelah melakukan proses akuisisi, dilanjutkan dengan proses analisis pada barang bukti. Proses analisis ini menggunakan aplikasi autopsi untuk mendapatkan file ataupun video berupa barang bukti yang berisikan kekerasan pada anak di bawah umur yang sudah dihapus pada barang bukti tersebut. Hasil pemeriksaan itu yang pertama, barang bukti berupa flash disk SanDisk kapasitas 32 GB diambil pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.18. Lalu barang bukti dihubungkan ke laptop dan dilakukan persiapan selanjutnya. Berikut ini lampiran gambar barang bukti yang diserahkan kepada tim laboratorium STIMIK Bina Bangsa Kendari. Setelah barang bukti diserahkan pada pukul 17.33, proses akuisisi dimulai dengan menggunakan aplikasi akses data FTK Imager. Ini hasil akuisisi menggunakan aplikasi FTK Imager dalam bentuk file teks dokumen. Ini hasilnya. Kemudian, file image hasil akuisisi dari flash disk akan dianalisis agar dapat dilihat file-file yang sudah dihapus. Kemudian pada pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah, proses analisis dimulai dengan menggunakan aplikasi autopsi. Didapatkan video rekaman kekerasan pada anak di bawah umur yang telah dihapus dari barang bukti. Ini adalah screenshot dari aplikasi autopsi. Ini file yang disilang merah, itu adalah file yang telah dihapus. File tersebut kemudian kami ekstrak agar bisa dipakai untuk sebagai barang bukti. Kemudian setelah kami ekstrak, inilah cuplikan-cuplikan atau screenshot dari rekaman yang berisikan kekerasan pada anak di bawah umur. Ini adalah screenshotnya. Ini adalah kedua orang tua yang menyiksa anaknya sendiri. Di sini terlihat anaknya menangis karena kekerasan yang dilakukan kedua orang tuanya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa memang terjadi kekerasan pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri sesuai dengan video rekaman barang bukti yang didapat pada hasil analisis yang dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.